Selamat datang kembali di channel Skydive Skydive Indonesia. Setelah kemarin kita membahas tentang tandem, kali ini kita akan membahas lagi nih bagaimana cara terjun payung. Kenapa kita bahas ini? Karena banyak banget nih yang mention gimana sih cara skydive di? Ya, bagaimana sih cara skydive time? Aduh, daripada gue jelasin satu-satu, kita buka aja deh di sini ya. Oke. Gimana sih cara skydive di? Nah, jadi kalau mau belajar skydiving atau belajar terjun payung, di dunia ini ada dua metode yang paling populer, Tam. Yang pertama itu namanya AFF atau AFF kependekan dari Accelerated Free Fall. Di metode ini, jadi kita terjun pertama aja udah bisa sendiri, Tam. Tapi didampingin sama dua instruktur yang akan memegang kita di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Harus ya? Iya, itu jadi kita terjun udah dari ketinggian tinggi, misalnya minimum dari 9.000 feet atau sampai ketinggian lebih tinggi, itu kita dipegang sama instruktur di sebelah kanan dan sebelah kiri sampai kita bisa membuka parasut sendiri, sampai kita bisa menjaga kestabilan badan sendiri, sampai akhirnya bertahap-tahap sampai ada 8 level. Kalau setiap level kita bisa melaksanakan tugas-tugasnya, itu nanti kita bisa resmi mendapat sertifikat lulus AFF. Jadi instruktur setiap kali terjun itu ngasih sebuah tugas ya di udara sana ya? Iya, mulai dari tugas buat berbelok, buat bisa menjaga kestabilan, sampai nanti akhirnya dia harus bisa melakukan manuver-manuver sulit yang bila dia bisa kembali menjadi stabil lagi, artinya dia udah bisa terjun naik sendiri. level atau naik level lah paling tidak. Jadi memang hanya dijaga oleh dua instruktur itu ya? Betul, nanti bertahap tapi kesimpulannya aman banget dong? Aman, jadi tetap peralatan kita menggunakan alat-alat yang sesuai dengan prosedur. Tapi ada juga yang kedua, buat belajar skydiving selain pakai metode AFF tadi, ada pakai namanya terjun statik atau static line. Itu jadi parasutnya sih pakai parasut kotak, kan kalau terjun statik kan ada militer juga tuh parasut bulat. Ini parasutnya parasut kotak, square, seperti yang kita buat olahraga, tapi dia tetap terjunnya mulai kalau tadi AFF dari ketinggian tinggi, ini dia terjun statik dari ketinggian yang lebih rendah. Dia mulai terjun dari parasutnya itu terikat pada pesawat pakai dari tali statis, dia loncat parasut itu, parasutnya membuka sendiri. Dan itu bertahap sampai nanti akhirnya dia membuka parasut dengan sendiri tanpa pakai bantuan alat tali statis, sampai akhirnya dia nanti meningkat dari ketinggian pendek sampai tinggi. Itu bisa kurang lebih 17-20an penerjunan sampai dia bisa lulus sebagai penerjun solo. Jadi bahasa kasarnya payungnya dicabutin sama pesawat. Betul sekali. Jadi dia loncat, payung udah mengembang. Betul. Dengan kondisi dia harus mengendalikan supaya sampai darat. Iya, jadi dua metode itu yang paling populer. Oke, di mana sih kita bisa belajar skydive atau terjun payung di Indonesia? Dari kemarin kita udah ulas, sebenarnya ada satu tempat komersil itu di Nusa Wiru ya. Iya, Nusa Wiru Center Parachute Center. Parachute Center. Tapi saat ini karena lain hal lagi tutup, tapi mudah-mudahan tahun ini dibuka kembali. Jadi sebenarnya kita bisa di situ melaksanakan terjun payung untuk latihan, bahkan sampai pengembangan, sampai naik level ya instruktur segala macam bisa di Nusa Wiru sebenarnya di Pangandaran. Nah tapi di luar kegiatan sipil itu kalau nggak salah ada satu lagi di mana ya? Nah, jadi di bawah Federasi Aerosport Indonesia, karena itu itu FASI ya? Betul. Melalui FASI berarti itu bisa. Karena dibina oleh TNI Angkatan Udara, jadi juga membuka peluang buat orang-orang yang ingin belajar skydiving atau terjun payung untuk untuk bisa belajar di TNI Angkatan Udara, terutama di Pusdiklat Paskas, itu di Bandung. Jadi, tapi harus jalurnya lewat FASI dan tidak selalu dibuka, harus mengikuti jadwal mereka. Oh, berarti kesimpulannya masih bisa melalui jalur-jalur lain ya untuk Ya, jadi penerjun betul. payung di Indonesia. Nah, kalau nanti tadi udah belajar tuh baik lewat metode statik atau lewat AFF, Terus bisa lewat Nusa Wiru atau lewat FASI. ya. Nah, kalau sudah lulus mendapat sertifikat menjadi penerjun, tahapan berikutnya ada beberapa lisensi-lisensi. Oh, harus ada kayak SIM-nya ya? Iya, betul. Surat izin mengemudi ini surat izin mengendalikan parasut. Betul. Nah, jadi kalau lisensinya itu dimulai dari A, B, C, D. Kita mengacu sama di asosiasi di Amerika Serikat atau USPA. Itu A itu misalnya dia dari jumlah terjun dan kemampuan sampai B, C, D berikut semakin bertambah. Nah, tapi di samping dari lisensi A sampai D itu ada juga lisensi kalau awal itu kan masih student bahasanya atau siswa. Nanti dia menanjak kalau udah lisensi B itu dia bisa daftar menjadi pelatih. Ada kursusnya untuk bisa menjadi lisensi pelatih atau coach. Nah, selanjutnya setelah menjadi coach,
sudah terjun 500 kali, dia bisa apply atau untuk ikut kursus menjadi instruktur, baik instruktur AFF, instruktur statik, atau instruktur tandem. Dan terakhir yang paling susah, untuk menjadi penguji. Jadi kalau penguji itu dia instruktur yang udah mahir banget, udah jago banget, terus dia bisa menguji pelatih instruktur baru buat mendapat lisensi instruktur gitu tampilan. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan di terjun payung ya, walaupun kita sudah dapat lisensi A, bisa di-upgrade jadi lisensi B, C, dan D. Kemudian dari lisensi B dan D tadi bisa merambah lagi ke tempat lain, ke jadi instruktur, coach, atau apapun, atau tandem master ya. Jadi banyak ya dia. Pokoknya seru banget skydiving, jadi kalau mau tahu lebih lanjut gimana Ton? Tetap pantengin terus Skydive Indonesia. Jangan lupa subscribe.